Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan pada video kali ini kita akan membahas perihal cek kesehatan untuk pemberkasan CPNS. Oke teman-teman, kita akan membahas perihal cek kesehatan ya. Jadi untuk pemberkasan teman-teman nanti, teman-teman tidak hanya mengisi DRH, tapi teman-teman juga harus memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, atau yang setidaknya yang bertanda tangan di suratnya adalah dokter yang berstatus sebagai ASN. Nah, oke, langsung aja kita akan membahas perihal cek kesehatan terkait biayanya, kemudian berapa hari kita check up-nya, kemudian apa saja yang kita check up-kan terkait kesehatan kita ya. Untuk biayanya ini variatif, maksudnya golongan, formasi golongan, ada golongan 2 dan 3, itu nanti biayanya beda karena yang di check up-kan juga berbeda. Yang golongan 2 ini biasanya lebih murah daripada golongan 3 karena memang yang di check up-kan itu lebih sedikit ya. Nah, saya ini kebetulan golongan 3, jadi yang bisa saya sampaikan ini golongan 3. Biaya cek kesehatan yang saya lakukan di tahun saya menghabiskan kisaran 500 ribuan ya, nominalnya saya lupa untuk tepatnya, tapi sekitar 500 ribuan lah. Itu sudah cek kesehatan secara seluruhnya ya, sudah lengkap mulai dari cek kesehatan jasmani dan juga rohani. Untuk tiap rumah sakit biasanya perbedaan harganya sih nggak begitu banyak. Ya di rentan 500 lah, ada 500 sekian, ada yang sampai hampir 600, yang jelas di angka itu. Dan juga setiap instansi juga nanti ada perbedaan sedikit perihal yang di check up kan, karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan lokasi kerjanya ya. Nah, oke, langsung aja yang di check up kan itu nanti apa saja sih. Untuk cek kesehatan jasmani ini nanti yang kita cek kan, yang pertama nanti meliputi jasmani dulu ya. Ini meliputi seperti tensi darah, kemudian frekuensi nafas, suhu, nadi, kemudian riwayat penyakit seperti riwayat penyakit batuk, tenggorokan, sesak nafas, pilek, dan lain sebagainya. Yang jelas ini nanti kita nggak terlalu banyak untuk hal yang kita check up kan ya. Berbeda dengan check up kesehatan untuk pemberkasan PNS, ini lebih banyak. Jadi nanti teman-teman akan mengalami 2 cek kesehatan. Yang pertama adalah cek kesehatan untuk pemberkasan CPNS yang sekarang sedang teman-teman laksanakan. Yang kedua adalah cek kesehatan untuk pemberkasan PNS. Nah, ini nanti lebih banyak dan lebih detail nanti yang di check up-an. Untuk yang CPNS ini lebih simple. Kemudian nanti juga ada cek urin ya, untuk mengecek apakah kita termasuk pengguna narkoba ataukah bukan. Tapi saya yakin teman-teman semuanya bukan pengguna, jadi insya Allah bakal aman. Kemudian nanti ada cek kesehatan rohani yang meliputi check up seperti psikotes ya, mental kita nanti di situ apakah kita termasuk dalam gangguan jiwa ataukah tidak. Nah, perihal hasilnya teman-teman nanti gak usah khawatir, karena banyak yang khawatir dengan hasilnya. Ada yang dinyatakan buta parsial, ada yang dinyatakan dia memiliki riwayat penyakit ini dan lain sebagainya. Teman-teman gak perlu khawatir, karena selama di dalam surat teman-teman dinyatakan tidak mengganggu pekerjaan dengan riwayat yang sudah dialami, maka itu sudah termasuk memenuhi syarat ya. Jadi apapun riwayat penyakit yang teman-teman alami atau apapun yang teman-teman derita, selama dinyatakan tidak mengganggu pekerjaan, maka itu termasuk aman. Perihal persiapan apa saja yang harus kita siapkan sebelum cek kesehatan, kalau bagi saya sih nggak ada. Termasuk tes rohani, psikotes, nanti kita akan menjawab banyak pertanyaan di situ. Kalau bagi saya, teman-teman nggak usah belajar, kan banyak sih teman-teman yang belajar di YouTube, belajar di Google, mencari bocoran soal-soal psikotes yang biasanya diberikan agar mereka mendapatkan nilai yang bagus gitu. Kalau bagi saya nggak usah belajar, karena memang itu nggak ada barometer benar dan salah. Itu semuanya jawabannya akan benar, karena itu nanti akan mencirikan atau menunjukkan bagaimana kepribadian kita. Jadi kita jawab sewajarnya saja gitu, sesuai dengan apa yang kita alami. Jadi apapun hasilnya itu nggak masalah. Jadi nggak usah persiapan ini itu sih kalau bagi saya, karena saya dulu juga begitu. Saya kalau mau tes ya tes aja gitu, apapun yang saya dapat ya udah. Yang penting saya sudah mendapatkan surat, dan surat itu tertulis saya bisa melaksanakan pekerjaan saya dengan baik, atau alias apapun yang saya derita saya masih bisa bekerja dengan baik, ya sudah beres gitu loh. Jadi intinya itu sih cek kesehatannya lebih simpel daripada cek kesehatan yang PNS ya. Kalau PNS nanti waduh lebih banyak dan lebih ribet,
karena banyak sekali. Nah, untuk durasi cek kesehatannya kalau di saya ini sehari saja, karena waktu itu kita dikoordinasi sama BKD, kita dikoordinir. Jadi kita dikoordinir, BKD bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian kita memiliki waktu tersendiri daripada pasien umum. Jadi kita sudah dijadwal, jadi lebih enak dan lebih cepat gitu. Nah, terkait teman-teman ini saya kurang tahu ya. Cuman kalau bisa cari informasi lah ke BKD-nya, barangkali bisa dikoordinir dan lebih enak gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau kita misalnya ambil di formasi daerah Jombang misalnya, tapi teman-teman bukan asli Jombang alias dari Mojokerto atau mungkin dari Tuban atau mungkin dari Lamongan gitu, boleh nggak kita tes kesehatan di daerah asal kita, tidak di daerah formasi lamaran CPNS yang kita ambil? Jawabannya adalah boleh, selama teman-teman check up kesehatan di rumah sakit milik pemerintah atau setidaknya yang bertanda tangan adalah dokter berstatus PNS, termasuk minta SKCK juga di Polres manapun bisa ya. Dan kesehatan juga masih bisa selama teman-teman ceknya di rumah sakit milik pemerintah atau milik daerah dan dokternya berstatus ASN. Oke? Jadi jangan dianggap ribet ya, semuanya simple kok. Yang jelas tetap tenang aja, insya Allah pemberkasan ini bisa dilewati dengan lancar lah. Dan apalagi yang perlu dibahas ya, mungkin cukup itu. Untuk biaya sudah, untuk yang di check up kan juga sudah, dan hasilnya gimana aja juga sudah saya bahas. Dan itu cek kesehatan yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman ya. Saya doakan semoga pemberkasan teman-teman bisa lancar semuanya, dan juga nanti hasilnya bisa memenuhi syarat semuanya, dan akhirnya bisa mendapatkan NIP sebagai CPNS, dan akhirnya bisa lega untuk hal-hal yang dinanti-nanti ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Video berikutnya kita akan membahas perihal yang lain lagi, perihal perbedaan antara SK CPNS dan juga SPMT, kapan mulai bekerja, kemudian kapan gaji mulai masuk di kita, apakah akan ada repelan, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.